Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Andika. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang masa transisi 1966 sampai 1967. Untuk yang pertama, aksi-aksi Tritura. Latar belakang terjadinya Tritura. Kondisi Indonesia di tahun 1960-an sangat bergejolak. Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan dari luar negeri di bidang politik maupun ekonomi. Inflasi per tahun mencapai 600% lebih pada tahun 1966. Puncaknya pada 1965 ketika gerakan 30 September G30S meletus. Partai Komunis Indonesia PKI yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan 7 jenderal TNI. Situasi politik makin kacau, sentimen anti PKI dan anti Soekarno berkembang. Memasuki tahun 1966, rakyat dan mahasiswa menggelar demonstrasi memprotes Soekarno dan tak banyak berbuat saat itu. Isi Tritura: kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya, KABI, KASI, KAWI, KAGI, yang tergabung dalam Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Untuk yang kedua adalah Super Semar. Surat Perintah 11 Maret atau yang disingkat menjadi Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Surat Perintah 11 Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat AD yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Super Semar, sehingga masih ditelusuri naskah Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Surat itu dikenal dengan Super Semar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Selanjutnya yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Latar belakang dualisme: di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara, Menteri, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1966 sore di Istana Negara Bogor,
Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Soeharto memimpin pemerintahan Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 13/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut yakni pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai Panglima terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI. Dan 3. Menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Soekarno terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan karena pidato itu Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, surat yang bernama Pelengkap Nawaksara. Itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya gerakan Gestok, gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.